يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam sebuah masjid yang fondasinya adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah masjid yang apabila ada seorang hamba beribadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah masjid yang diberikan keutamaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kesempatan dan kesehatan tersebut masih diberikan kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sebutkan namanya, maka di situ pula kita akan senantiasa mengatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan ikhwatul Islam, kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita yang mulia di dalam Al-Qur'an, maka ada perbedaan jika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah." Wahai Adam, tinggallah kamu dan keluargamu di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Adam. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, "Ya Nuh, ihbitu bisalam." Turunlah dengan selamat, dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi Nuh dengan kalimat wahai Nuh. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi yang telah kami kabarkan kepadamu. Allah kembali lagi memanggil Nabi Ibrahim dengan kalimat wahai Ibrahim. Begitu juga dikala Allah memanggil Nabi Musa, "Ya Musa." Begitu juga dikala Allah memanggil Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitab biquwwah." Wahai Yahya. Begitu juga dikala Allah memanggil Nabi Isa, "Ya Isa." Wahai Isa. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil semua para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, semua mereka itu adalah rasul. Semua yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, semua mereka itu adalah rasul. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil para rasul dengan namanya, "Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Yahya, ya Isa." Dikala Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala rubah cara memanggilnya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat di dalam Al-Qur'an, tidak pernah menyebutkan ya Muhammad sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Tapi Allah akan menyebutkan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabi qul li azwajik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai nabi, padahal panggilan itu adalah untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya ayyuhar rasul. Allah tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan mengucapkan ya Muhammad. Apabila ada kalimat Muhammad di dalam Al-Quran, maka itu bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah kabar Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Itu bukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kabar tapi kabar. Tapi apabila Allah ingin memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara memanggilnya berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Dari cara Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada perbezaan dari nabi-nabi yang lainnya. Artinya dari panggilan ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lainnya. Yang menunjukkan kepada kita bersama bagaimana kecintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia, dan bagaimana pula semestinya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bentuk seorang umat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana mereka tidak pernah melupakan nabinya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada kita bersama. Sedetik pun, satu hari yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Maka kita pun sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak akan pernah melupakan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya adalah dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara salah satu persamaan dan keutamaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap masjidnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan pujian terhadap penduduknya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di antara persamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama bernilai ibadah, dan ibadah yang kita lakukan banyak pahalanya. Kemudian sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sama-sama memberikan pujian kepada penduduknya. Dan di antara salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Madinah banyak sekali. Salah satunya dikala kita berada di kota Madinah, maka tidak boleh bagi kita melakukan kezaliman, terkhusus kepada mereka yang tinggal di kota Madinah. Itu harus kita ingat di kota Islam. Selama kita berada di kota Madinah, maka yang harus kita dahulukan adalah adab dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara adab dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjaga orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi bagi kita untuk menjaganya. Dan salah satunya adalah menjaga kota Madinah dan penduduk Madinah. Ingat ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma man talaba ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adlun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma man talaba ahlal madinah, ya Allah, sesiapa yang menzalimi penduduk Madinah, wa akhafahum, dan membuat mereka merasa takut, fa akhifhu, maka tanamkan di dalam hatinya rasa takut, wa alaihi la'natullah, dan mereka yang melakukan kezaliman terhadap penduduk Madinah dan menakut-nakuti mereka, maka untuknya laknat dari Allah, laknat dari manusia,
laknat dari malaikat dan laknat dari semua manusia. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya ada ancaman dari Nabi SAW bahwa tidak boleh bagi kita menzalimi orang-orang yang ada di Madinah, penduduk Madinah, menanamkan rasa takut terhadap diri mereka. Kalau seandainya kita melakukan kebalikannya, maka kita mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi yang mulia SAW. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu merupakan di antara salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Madinah, di mana siapapun yang datang ke kota Madinah, maka hendaklah mereka berhati-hati di sana. Jangan melakukan kezaliman terkhusus kepada penduduknya, dan jangan membuat mereka merasa takut karena ada ancaman yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kota Islam itu merupakan di antara keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada penduduk Madinah, terkhusus di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga di antara keutamaan yang luar biasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang ada di kota Madinah. Nabi menyebutkan dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan, sengaja kalian melakukan safar kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah menuju Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Rasulullah, Masjid Haram yang ada di Mekah, Masjid Haram yang ada di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti seolah-olah Nabi SAW memerintahkan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya perjalanan, kalau seandainya Allah berikan kelapangan kepada kalian, kalau seandainya kalian ingin liburan, kalau seandainya kalian ingin menghabiskan waktu, terutama dikala kalian tidak lagi memiliki pekerjaan atau masa libur, maka di antara tempat yang paling bagus yang harus kalian kunjungi adalah 3 tempat ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Masjidil Haram yang ada di Madinah. Kedua-duanya disebut dengan Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah Masjidil Haram yang ada di Masjid Al-Aqsa sana atau di Palestina. 3 tempat inilah yang dianjurkan bagi kita untuk berlelah, untuk berletih, menghabiskan uang di sana, melakukan perjalanan yang panjang. Kalau Allah berikan kepada kita kemuliaan, kelebihan, kesempatan, dan kesehatan, maka 3 tempat inilah yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Kemudian di kota Islam, di dalam sebuah riwayat yang lain, juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, suatu ketika aku berjumpa dengan Basrah bin Abi Basrah al-Ghifari. Kemudian aku melihat dia datang dari sebuah perjalanan. Maka aku bertanya, dari mana kamu? Maka sahabat ini mengatakan, aku dari Tur. Tur itu disebut dengan bukit Tur Sina. Kemudian apa kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Kalau seandainya aku menjumpai dirimu sebelum engkau berangkat, maka aku akan larang kamu pergi ke sana. Apa artinya ikhwatul Islam? Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tu'mal al-mati illa ila 3 masajid, ila al-Masjidil Haram wa ila masjid hadha wa ila masjid Ila atau Baitul Maqdis. Aku yang pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang kedua masjidku ini kata Nabi SAW, dan yang ketiga adalah Masjid Ilya atau yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Apa artinya ya Fadil Islam? Kalau seandainya pergi ke Tur, sebuah bukit yang kita tahu, di situ merupakan di antara perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa di sana. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya aku tahu kamu akan pergi ke sana, aku akan larang kamu pergi ke sana. Artinya apa ikhwatul Islam? Hadis ini merupakan hadis yang luar biasa, bahwa seorang muslim, kalau seandainya Allah berikan kepada mereka kelebihan, terutama untuk mengunjungi masjid-masjid yang ada di dunia, maka yang harus mereka kunjungi adalah 3 masjid yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena kenapa ikhwatul Islam? Karena masjid ini merupakan masjid yang penuh dengan sejarah. Masjidil Haram yang ada di Mekah, tanahnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Masjidil Haram yang ada di Madinah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya disebut dengan Al-Haramani Asy-Syarifan. Dua tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah tanah haram? Tahukah kita kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah tanah haram? Siapa di antara kita tahu kapan Makkah itu menjadi haram? Kapan Madinah itu menjadi haram? Makkah itu menjadi haram ikhwatal Islam semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa tempat ini dan lokasi ini adalah lokasi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti daripada kalimat haram? Bahwa tidak ada satupun yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali harus menghormatinya. Karena haram itu artinya adalah hormat, menghormati sesuai dengan bahasanya. Hormat, haram sama bahasanya. Kalau kita berada di tanah haram, berarti kita harus menghargainya, berarti kita harus menghormatinya, melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa datang ke tanah haram, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sekaligus akan banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang betul-betul mempersiapkan perjalanan yang melelahkan dan yang menantikan menuju tiga masjid ini. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Haram yang ada di Madinah, dan Masjidil Haram yang ada di Palestina sana atau yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Ketiga-tiganya disebut dengan tanah haram. Walaupun ada perbedaan antara haram Mekah dengan haram yang ada di Madinah, begitu juga dengan haram yang ada di Palestina sana. Dan ini merupakan di antara salah satu keutamaan yang ada di kota Rasulullah SAW, bahwa Masjid Nabawi sekaligus itu merupakan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang beribadah di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk Masjidil Haram yang ada di Madinah adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang semua kita mengenalnya, hadis yang semua kita tahu, hadis yang semua kita pernah, setiap kali kita manasik pasti dibacakan hadis ini. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Bahwa sesungguhnya mereka yang salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Di dalam riwayat yang lain dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min 100 alfi salatin fi ma siwa. Nabi SAW menyebutkan, mereka yang salat di dalam masjidku ini lebih mulia dibandingkan dengan 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Dan salat di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih afdal dibandingkan dengan 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Nah, kita akan menjelaskan makna daripada hadis Rasulullah SAW tersebut. Sebelumnya ikhwatul Islam, kita harus mengetahui masalah salat adalah perkara yang luar biasa, terutama di dalam masjid Rasulullah SAW. Makanya pembahasan masalah salat merupakan pembahasan yang sangat banyak sekali. Sebahagian para ulama, mereka memberikan kekhususan pembahasan antara salat atau salat yang dilakukan seorang muslim ketika mereka berada di Masjidil Haram yang ada di Mekah dan juga Masjidil Haram yang ada di Madinah. Karena kalau seandainya kita salat di masjid-masjid yang lainnya, maka mudah bagi kita untuk mengetahui hukum-hukumnya. Namun dikala kita salat di dalam Masjidil Haram Makkah, dikala kita melakukan salat haram di Masjidil Haram yang ada di Madinah, maka kita akan menjumpai beberapa hal yang memang para ulama mereka sudah memberikan batasan. Kita sebutkan beberapa hal yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya ikhwatul Islam sebelum kita memaparkan hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada kita bersama. Kalau kita membahas masalah fikih, kita tahu fikih itu banyak perbedaan di antara para ulama. Namun juga yang harus kita ketahui,
sebelum para ulama berbeda, maka mereka sudah ada kata sepakatnya. Tidak mungkin para ulama langsung berbeda begitu saja, tidak. Seperti misalnya kita contohkan sebuah faedah yang harus kita ketahui semuanya. Al-khuruju minal khilafi aula. Bahwa sesungguhnya dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Perbedaan para ulama itu ikhwatul Islam, selama perbedaan itu adalah perbedaan yang berlandaskan dalil, maka tidak menjadi masalah. Tapi harus kita ingat, sebelum para ulama berbeda, maka ada kesepakatan darinya. Para ulama tidak langsung berbeda, ada ayat, ada hadis, kemudian mereka langsung berbeda, tidak. Tapi ada dulu kata sepakatnya. Maka dari sinilah muncul sebuah faedah yang harus kita tanamkan dan harus kita pahami baik-baik. Al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang terbagus. Karena para ulama tidak langsung berbeda, ada kata sepakat sebelum mereka berbeda. Kita contohkan, contoh yang mudah saja. Misalnya kita ingin mengetahui batasan-batasan Masjid Nabawi. Mana sih sebenarnya yang disebut dengan Masjid Nabawi? Para ulama di sini berbeda. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan Masjid Nabawi adalah hanya sebatas bangunan yang ada di dalam masjid ini. Berarti mulai dari pintu belakang sini, pintu yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang ada di dalamnya, itu semua disebut dengan Masjid Nabawi. Berarti di luarnya tidak lagi disebut dengan Masjid Nabawi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan Masjid Nabawi itu sampai di bagian pagar luar sana, semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Dua ini merupakan pendapat para ulama yang kedua-duanya memiliki dalil dan argumen yang sama-sama kuat. Yang pertama mengatakan Masjid Nabawi itu adalah yang bagian dalam saja. Yang kedua mengatakan Masjid Nabawi itu yang bagian dalam dan juga yang bagian luar. Itu kalau seandainya kita melihat perbedaan para ulama. Nah, sebelum para ulama ini mereka berbeda dalam menentukan mana batasan-batasan Masjid Nabawi. Semua mereka sepakat, baik itu pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, bahwa bagian dalam ini semuanya sepakat itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Yang diperbedakan itu adalah yang bagian luar, yang bagian keras di luar sana. Dan itu dikembalikan kepada kita ya kaum Islam. Kita juga tidak bisa memaksakan pendapat yang lain, tapi kita harus komitmen dengan pendapat yang kita pakai. Misalnya ada di antara kita mengatakan bahwa bagian luar itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi, maka lakukan apa yang semestinya kita harus melakukan jika kita masuk ke dalam masjid. Misalnya kita melangkah dengan kaki kanan mulai dari pagar luar sana, atau kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, mulai dari pagar luar sana. Kemudian kalau seandainya yang bagian luar kita katakan itu bagian daripada masjid, maka wanita-wanita yang berhalangan tidak boleh masuk di dalamnya. Tidak menjadi masalah, tapi kita harus komitmen dengan pendapat yang kita pakai. Nah, begitu juga dengan para ulama. Ada yang menyebutkan Masjid Nabawi hanya bagian dalam saja, ada yang menyebutkan Masjid Nabawi bagian dalam dan bagian luar. Nah, sebelum mereka berbeda, ini ada dua perbedaan. Namun sebelum mereka berbeda, mereka semuanya sepakat bahwa yang bagian dalam ini adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Sepakat semuanya. Nah, kalau seandainya mereka sepakat, maka kaum muslimin, kita sebagai orang yang mendengarkan perbedaan para ulama, apa yang harus kita lakukan? Maka carilah sesuatu yang aman. Apa yang aman? Kalau kita sholat di bagian dalam, maka kita akan aman. Tapi kalau kita sholat di bagian luar, maka kita tidak akan aman. Itulah makna daripada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang terbaik. Bisa dipahami? Kami ulang lagi ikhwatul Islam. Kalau kita sholat di dalam, baik itu pendapat perkataan para ulama yang pertama, kita masuk di dalamnya. Pendapat para ulama yang kedua, kita juga masuk di dalamnya. Sama-sama sepakat. Berarti garis kita atau posisi kita posisi yang aman. Tapi kalau seandainya kita sholat di bagian yang luar, kalau menurut pendapat para ulama yang pertama, kita tidak termasuk bagian daripada masjid. Kalau menurut pendapat yang kedua, kita masuk bagian daripada masjid. Sehingga kita berada di antara dua hal yang tidak jelas. Yang satu mengatakan masuk bagian masjid, yang satu mengatakan tidak masuk bagian masjid. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya masuk ke dalam, maka kita pasti masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilafi aula.
Jika kita keluar dari perbedaan para ulama, maka itulah yang terbagus. Kita contohkan yang lain misalnya. Ini sekedar contoh saja untuk lebih kita membuat kita paham dengannya. Misalnya kita berbicara tentang zakatul fitr, zakat fitri, atau yang kita kenal dengan zakatul fitri. Zakat fitri ini fakta Islam disebut dengan zakat fitri karena berbarengan dengan Idul Fitri. Maka namanya adalah zakat fitri, sebagaimana Idnya disebut dengan Idul Fitri. Kenapa disebut dengan zakatul fitri? Karena zakat ini menentukan bahwa kita akan berbuka dan tidak lagi berpuasa. Makanya disebut dengan fitri. Fitri itu artinya berbuka. Sama dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kita berbuka. Nah, zakatul fitri, para ulama mereka sepakat waktu yang paling bagus untuk mengeluarkannya 2 hari dan 3 hari sebelum hari raya. Yang paling bagus di malam raya. Kemudian diberikan keringanan 2 hari sampai 3 hari sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Itu semuanya merupakan kesepakatan para ulama. Kemudian ada di antara mereka yang berbeda. Ada sebagian mengatakan boleh 2 minggu, 1 minggu sebelum Idul Fitri. Ada lagi yang mengatakan boleh 2 minggu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Ada lagi yang mengatakan boleh bahkan kalau seandainya di awal. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya ada kaum muslimin yang membayar zakat fitri di awal Ramadan, maka itu juga tidak menjadi masalah. Itu perbedaan para ulama. Nah, sebelum para ulama ini berbeda menyebutkan kalimat-kalimat yang tadi telah kita sampaikan, mereka ada kata sepakatnya. Kata sepakatnya adalah bahwa 2 hari dan 3 hari sebelum Idul Fitri itu merupakan kata sepakat yang mana apabila kita melakukannya, kita berada di garis yang aman. Tapi kalau kita melakukan 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, bahkan di awal-awal Ramadan, maka kita berada di garis yang tidak aman. Maka itulah makna daripada kaidah al-khuruj minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, karena 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, para ulama mereka berbeda di sana. Tidak ada kata sepakat. Yang sepakat itu 2 hari dan 3 hari sebelum hari raya. Maka tentunya kaum muslimin, mereka kenapa mereka harus berkecimpung di dalam dunia yang berbeda ini? Harus masuk ke dalam dunia sepakat. Kapan sepakatnya? Sepakatnya adalah 2 hari dan 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itulah makna daripada sebuah kaidah al-khuruj minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, itulah yang paling bagus. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kita terapkan di Masjid Nabawi. Karena kita ingin menyampaikan salat di Masjid Hada. Salat yang dilakukan di dalam Masjid Ikhwatul Islam. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Walaupun para ulama memberikan pembahasan khusus. Yang pertama, masalah salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi, tentunya Ikhwatul Islam semakin ini motivasi dari kita bersama. Semakin kita berada di saf yang dekat dengan imam, maka tentunya semakin bagus. Kita ulang lagi Ikhwatul Islam. Semakin kita dekat dengan imam, maka tentunya nilai daripada pahalanya semakin bagus. Oleh karenanya anjuran kami pribadi, kalau seandainya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi itu yang bagian belakang pasti full, penuh, sesak. Tapi kalau seandainya kita maju sedikit ke depan, maka akan banyak tempat-tempat yang masih kosong yang belum diisi oleh kaum muslimin. Artinya apa ya Ikhwatul Islam? Kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, maka dianjurkan bagi kita untuk mengisi saf yang lebih dekat dengan imam. Walaupun mungkin kita tidak sampai di bagian depan, tapi paling tidak kita memenuhi yang agak depan dengan kita. Artinya apa? Karena kita tahu satu langkah ini merupakan motivasi dari Nabi SAW. Kalau untuk masalah salat, satu langkah yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka melaksanakan salat, dari satu langkah yang mereka lakukan ada 3 pahala. Itu baru satu langkah. Apa pahalanya? Yang pertama, diampunkan satu dosa dari satu langkah. Dari satu langkah itu juga diberikan satu pahala. Dari satu langkah itu juga diangkat satu derajatnya. Itu baru satu langkah. Coba kalau kita hitung, kita mulai dari tempat tinggal, dari hotel menuju Masjid Nabawi. Sudah berapa langkah kita lakukan dan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Begitu juga dari posisi kita ini sampai di bagian depan sana, sudah berapa langkah kita lakukan. Setiap langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan ibadah salat, maka ada minimal 3 pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Ikhwatul Islam? Kita tidak mengatakan orang yang salat di bagian belakang tidak sempurna, bukan.
tapi kita ingin mencari yang lebih mulia di antara yang paling mulia. Banyak di antara yang paling mulia. Yang paling mulia itu kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita bisa maju ke depan, maka majulah ke depan. Jangan dulu diisi yang bagian belakang sebelum yang bagian depan. Itu motivasi dari kami pribadi. Nah, sekarang kita akan tinjau dari segi hukum fikihnya. Banyak akan kita menyaksikan ikhwatul Islam di Masjid Nabawi ini. Kita lihat, tidak ada satupun saf yang sempurna. Tidak ada satupun saf yang sempurna. Di sini ada 5 orang, di depan ada 10 orang, di depan lagi. Apakah demikian keadaannya atau tidak? Artinya, kalau kita lihat, tidak ada saf dari satu saf ini sampai ke ujung sana. Pasti ada saja bolong-bolongnya. Pasti saja ada kelonggarannya. Pasti saja ada saf-saf yang tidak diisi di sana. Pertanyaannya ikhwatul Islam, apabila ada seorang muslim melakukan salat di Masjid Nabawi, bukan hanya di Masjid Nabawi saja, di masjid-masjid yang lain juga, kalau seandainya mereka salat demikian keadaannya, saf pertama belum full, belum penuh, diisi dulu saf yang kedua, saf yang kedua juga belum penuh, masih ada longgarnya, diisi lagi saf yang ketiga, dan begitu seterusnya sampai kepada saf-saf yang di belakang. Apakah salat mereka sah dan sempurna atau tidak? Apa jawabannya? Salat mereka sah, sempurna atau tidak? Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Karena kalau kita bilang tidak sah, maka salat kita semua tidak sah. Maka tidak ada pilihan kecuali jawaban kita adalah sah. Tapi pertanyaannya, apa alasannya? Kenapa salat kita sah? Bukankah Nabi mengatakan sempurnakan saf kalian, sempurnakan yang bagian depan? Lantas kita tidak melakukannya. Berarti sah atau tidak? Ini kaidah ikhwatul Islam. Kaidah yang kita lakukan baik itu di Masjid Nabawi ataupun di masjid yang lainnya. Kaidah ini tentunya itu adalah kaidah belakangan. Ini sudah merupakan perbedaan para ulama. Walaupun kesepakatan para ulama, semakin kita dekat dengan imam, semakin kita menyempurnakan saf-saf yang ada di depan, itu yang paling bagus. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita lakukan yang demikian, terutama di Masjid Nabawi, begitu juga di Masjidil Haram, karena memang ada sebagian kaum muslimin mereka ingin ke depan. Tapi kalau seandainya mereka maju ke depan, maju mereka ke depan, mereka khawatir, mereka tidak tahu jalan pulang. Bukankah tidak demikian keadaan kita? Bukankah demikian keadaan kita bersama? Terutama bagi mereka yang pertama kali berziarah ke kota Madinah, mereka sebenarnya ingin maju ke bagian depan sana. Tapi banyak di antara mereka yang tidak tahu di mana hotelnya. Apalagi belum lagi nanti ditinggal oleh rombongannya, belum lagi ada masalah-masalah yang lainnya. Makanya ikhwatul Islam, kalau bisa kita melakukannya, maka lakukanlah. Semakin kita berada di depan, semakin kita dekat dengan imam, maka semakin mulia. Nah, tapi faktanya, jika kita berada di dalam Masjid Nabawi, ada sebagian saf yang di sini penuh atau tidak penuh, yang depan sudah diisi. Yang depan ini belum penuh, yang depannya ada lagi. Kaedahnya perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Masjid, apabila itu masih dalam arena masjid, ingat misalnya ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tadi telah kita jelaskan. Ada sebagian yang mengatakan hanya bagian dalam saja. Ada lagi yang mengatakan bagian dalam dan bagian luar. Dan kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa Masjid Nabawi itu bagian dalam disebut dengan Masjid Nabawi, bagian luar sana juga disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau kami pribadi, kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena memang dikhususkan untuk Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi, apabila kita berada di dalam ranah masjid, batasan-batasan masjid, ingat, kaedahnya hanya satu saja. Kaedahnya di dalam melakukan sholat berjamaah, mendengarkan suara imam, sempurna saf mereka, tidak sempurna saf mereka. Maksudnya yang di sini penuh, yang di sini tidak penuh, yang di sini bolong. Maka syaratnya hanya satu saja. Selama berada di dalam masjid, syaratnya adalah mendengarkan suara imam. Artinya apa ikhwatul Islam? Di sini ada salat 5 orang. Di depan sana ada lagi salat 10 orang. Saf mereka terputus jauh, jaraknya juga jauh. Apakah salat mereka sah ikut imam atau tidak? Sah atau tidak? Selama mereka berada di dalam masjid, maka syaratnya hanya satu saja, yaitu mendengarkan suara imam. Kalau mereka mendengarkan suara imam, maka mereka terhitung sebagai orang yang melakukan salat berjamaah bersama imam. Bisa dipahami? Itu kalau dalam arena masjid. Tapi kalau seandainya sudah mulai di luar masjid, dan sekarang kita banyak memperhatikan sudah banyak orang yang sholat di luar Masjid Nabawi, maka syaratnya ditambah satu. Yang pertama, dengarkan suara imam.
dan yang kedua bahu safnya bersambung dengan orang yang ada di bagian dalam. Itulah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam. Artinya keadaan yang kita lakukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi itu tidak mengurangi kesempurnaan ibadah kita berjamaah. Misalnya saf yang di belakang penuh, yang di tengah itu bolong-bolong. Kadang ada yang sempurna, kadang tidak ada yang sempurna. Kadang ada orang yang hanya safnya 3 orang saja, ada orang yang safnya 5 orang saja. Apakah sholat berjamaah mereka terhitung sebagai seorang yang berjamaah? Terhitung. Kenapa? Selama mereka berada di dalam masjid, maka syaratnya hanya satu saja, yaitu mendengarkan suara imam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apabila kita memperhatikan perbedaan di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram yang ada di Mekah sana, maka semuanya terhitung sebagai orang yang melakukan sholat berjamaah selama mereka berada di dalam arena masjid dan mereka mendengarkan suara imam. Itu poin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian poin yang kedua, di antara salah satu larangan Nabi SAW ini dianjurkan bagi kita untuk mengingatnya. Di antara salah satu larangan Nabi SAW kepada kita bersama, bahwa tidak dianjurkan seorang muslim untuk melakukan sholat berjamaah di antara 2 tiang. Kami ulang lagi ikhwatul Islam, as-salatu bainas sawari. Tidak dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah salat di antara 2 tiang. Misalnya kita contohkan, dan di Masjid Nabawi mana yang tidak ada tiangnya? Semuanya ada tiang. Tapi ada tiang yang jauh jaraknya, ada tiang yang berdekatan. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau masih bisa bagi kita untuk memilih, maka salatlah di antara tiang-tiang yang jauh jaraknya. Misalnya antara di sini, ini ada 2 tiang yang berdekatan. Kemudian di depan sini, tiangnya jauh jaraknya, jauh sekali jaraknya. Maka pilihlah tempat yang tidak dibatasi oleh tiang. Kecuali kalau seandainya orangnya banyak, kalau seandainya tidak ada tempat, itu lain cerita. Tapi hukum asalnya ikhwatul Islam, selagi bisa bagi kita untuk memilih, maka jangan sholat di antara 2 tiang. Artinya maju. Kemudian misalnya ada tiang, maju di antara tempat, cari tempat yang tidak ada tiangnya. Kalau seandainya tetap sholat di antara 2 tiang, apakah sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Kita kembalikan kepada keadaan yang pertama. Tapi ini bukan masalah sah atau tidak sahnya. Kita selagi bisa bagi kita untuk memilih dan mencari yang sempurna, maka mengapa kita harus memilih yang kurang sempurna? Selagi ada yang baik, maka kita harus memilih yang terbaik di antara yang baik. Sholat di antara 2 tiang. Apabila ada orang yang sholat berjamaah, kemudian mereka sholat di antara 2 tiang, sholat mereka tetap sah, tidak menjadi masalah. Tapi bagaimanapun, kalau seandainya masih bisa bagi kita memilih, maka pilihlah tempat yang tidak dibatasi oleh tiang. Karena itu di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi kita untuk melakukannya. Itu poin yang ada kekhususannya di dalam Masjid Rasulullah SAW dan juga Masjid Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam, juga di antara salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW secara umum, dan ini biasanya banyak kaum muslimin yang mungkin bisa jadi karena ketidaktahuannya atau karena keadaan situasi dan kondisinya. Di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah sholat, karena kita tahu bahwa tujuan satu-satunya kita datang ke kota Makkah dan Madinah, ibadah yang paling banyak kita lakukan adalah ibadah salat. Itu yang harus kita perbanyak, karena ada pahala yang luar biasa. Namun juga kita harus mengetahui hukum-hukum yang ada di sana. Semakin sempurna, semakin dekat kita dengan hukum yang disebutkan oleh para ulama, maka tentunya pahala semakin sempurna. Karena ibadah salat itu kita harus tahu, ada 2 orang yang sama-sama datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka sama-sama salat, tapi pahala yang mereka dapatkan belum tentu sama. Padahal mereka sama-sama masuk, sama-sama satu travel, sama-sama sholat di Masjid Nabawi, tapi ingat pahala yang mereka dapatkan belum tentu sama. Makanya demikianlah, semakin sempurna kita melaksanakan ibadah sholat, semakin tahu hukumnya, maka tentunya semakin sempurna ibadahnya. Misalnya seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salat." Mereka yang melaksanakan sholat di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya lebih daripada 1000. Ada 2 orang yang sama-sama masuk ke dalam Masjid Nabawi, sama-sama mereka mendapatkan 1000. Iya, tapi antara 1000 yang pertama dengan 1000 yang kedua berbeda. Misalnya ada orang yang sholat di belakang imam, mereka mendapatkan
mendapatkan 1000. Ada orang yang sholat di tiang sana, di ujung masjid, mereka juga mendapatkan 1000. Sama-sama 1000. Tapi 1000 mereka berbeda. Ibarat HP. Yang pertama HP-nya HP iPhone, yang kedua HP-nya HP Nokia. Sama-sama HP, sama-sama bisa dijadikan untuk berkomunikasi, tapi nilainya berbeda. Artinya apa ikhwatal Islam? 1000 yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tidak sama nilainya. Sehingga semakin sempurna kita beribadah kepada Allah, tentunya 1000-nya semakin tinggi nilainya. Nah begitu juga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita di masjid mana saja, termasuk di dalamnya Masjid Nabawi. Apabila ada di antara kaum muslimin yang melakukan salat, terutama salat sunnah, maka janganlah mereka salat kecuali di depannya ada pembatasnya, atau yang kita kenal di depannya ada sutra. Misalnya kita contohkan, ada di antara kita yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dikala dia masuk ingin melaksanakan sholat duha, maka tempat yang paling bagus yang dia cari adalah tempat yang di depannya tidak bisa bagi orang untuk lewat. Misalnya di belakang tiang, misalnya di belakang tiang ini, di belakang kursi, atau misalnya setiap jemaah mereka punya tas. Bukankah setiap kita ada tasnya yang dibawa tempat sendal dan yang semisalnya, tempat sendal, tempat minum, letakkan tempat tersebut, tas tersebut di depan kita. Kemudian kita sholat di belakangnya. Maka itulah yang disebut dengan sutra. Sutra itu artinya pembatas. Dan dianjurkan bagi semua kaum muslimin yang mereka sholat terkhusus dikala mereka berada di Masjid Nabawi dan juga dikala mereka berada di Masjidil Haram Makkah, agar mereka tidak sholat, terutama sholat-sholat sunat, kecuali di depan mereka ada pembatasnya, sebagaimana yang dianjurkan dan yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena nanti apabila ada sebahagian saudara kita kaum muslimin yang ingin lewat, sehingga mereka tidak melewati antara kita dengan sutra. Jadi kalau ada kaum muslimin yang lewat, silakan mereka lewat di belakang sutranya, bukan di antara sutra dengan kita. Dan sutra itu tidak boleh jauh. Sutra itu jaraknya dengan kita sekedar tempat sujud saja. Sutra itu jaraknya dengan kita sekedar tempat sujud saja. Jadi kalau seandainya ada di antara kaum muslimin mereka yang lewat, maka mereka lewat di belakangnya. Karena ingat juga ikhwatul Islam, di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang melewati orang yang sedang salat, maka lebih bagus baginya untuk berdiri selama 40. Nabi tidak menyebutkan apakah 40 menit, 40 detik, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi tidak menyebutkannya. Artinya kalau Nabi tidak menyebutkannya, maka itu merupakan ancaman yang luar biasa. Apa artinya ikhwatul Islam? Bagi kita yang ingin melewati saudara kita yang sedang sholat, maka jangan lewat di depannya, terutama dalam rangka melaksanakan sholat-sholat sunat atau sholat sendirian. Misalnya ada saudara kita yang sholat, maka usahakan sholat lewat di belakangnya. Atau kalau tidak, misalnya apabila ada sutranya, lewat di belakang sutranya. Jangan melintasi orang yang sedang sholat, itu masalahnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan ancaman, kecuali kalau ada hal-hal yang mendesak, seperti misalnya kita tidak ada pilihan, harus keluar, misalnya ingin buang air, ingin keadaan-keadaan yang lain, itu lain ceritanya. Tapi secara hukum asal, jangan kita melintas di depan orang yang sedang melaksanakan ibadah salat, kecuali antara dia dengan sutrahnya. Itu merupakan di antara hal-hal yang dianjurkan bagi kita bersama ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di dalam masjid Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang mana kita tidak boleh menganggap remeh hukum tersebut. Paling tidak kita sholat di belakang sutra, agar kita bisa menghalangi saudara kita yang ingin lewat, supaya mereka tidak lewat di depan kita kalau seandainya sholat sunat. Tapi kalau seandainya sholat wajib, maka apabila ada orang yang lewat, maka bebas bagi mereka untuk lewat. Misalnya kita sedang sholat berjemaah, kemudian ada orang yang lalu dalam, anak-anak, orang lain yang ingin lewat misalnya, maka itu tidak menjadi masalah, karena sutrah kita bersama adalah sutrahnya imam. Sutratul makmum, sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara perkara beberapa hal yang dianjurkan bagi kita bersama untuk melakukannya, terutama selama kita berada di dalam Masjid Rasulullah SAW ataupun selama kita berada di dalam Masjid Makkah Al-Mukarramah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, pelajaran yang tadi telah kita sebutkan, apakah ada di antara kita yang kurang paham? Semuanya paham atau kurang paham? Fikih-fikih berkaitan dengan salat yang dilakukan di dalam Masjid Rasulullah
Rasulullah SAW? Apakah kita paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin ditanyakan langsung ditanyakan. Silakan. Nah, tadi kita menyebutkan sholat di luar Masjid Nabawi. Sebenarnya sholat di luar Masjid Nabawi ini tergantung perbedaan para ulama yang tadi disebutkan oleh para ulama. Kami pribadi menyebutkan teras yang ada di luar sini itu juga bagian daripada Masjid Nabawi. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sholat di bagian luar sana? Tersambung bagaimananya? Safnya tersambung. Memang kadang-kadang ada saf itu dibatasi oleh tiang atau pagar masjid atau dibatasi oleh aliran air. Maka pembatasan yang seperti ini juga tidak dihitung sebagai sesuatu yang masalah. Seperti misalnya kita lihat sekarang perluasan yang bagian kanan Masjid Nabawi sudah sangat luas sekali hotel Islam. Yang mungkin nanti di bagian kiri kita juga akan dilakukan perluasan. Dan sampai sekarang perluasan itu belum terhitung bagian daripada Masjid Nabawi. Tapi apabila ada orang yang sholat di sana, mereka tetap terhitung sebagai orang yang sholat berjamaah. Bisa dipahami? Mereka tetap terhitung sebagai orang yang sholat berjamaah. Bagaimana saat mereka tersambung? Alhamdulillah, sekarang batasannya sudah diberikan garis-garis untuk saf sudah diluruskan. Yang membatasi mereka itu adalah pagar-pagar masjid. Nah, pembatasan seperti ini adalah pembatasan yang tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi semaksimal mungkin. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena memang sebahagian para ulama menyebutkan Umar bin Khattab. Sebelum kita menyebutkan perkataan para ulama, Umar bin Khattab, karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Siapa yang tahu? Siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Angkat tangannya. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi ini? Siapa yang pertama kali? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan saudara kita atau ustaz kita, siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Apa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Kapan? Silakan. Masyaallah. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Kita harus ingat ikhwatul Islam. Yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya perang Khaybar, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Artinya apa ikhwatul Islam? Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bersama, kalau ada di antara kalian yang ingin melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, lakukanlah. Karena Nabi yang pertama kali memulainya. Maka di saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya Masjid Nabawi ini diperluas sampai ke daerah Yaman sana, maka semuanya akan disebut dengan Masjid Nabawi. Makanya sekarang kita lihat pembangunan yang luar biasa. Masjid Nabawi itu akan diperluas kilometer, kita tidak tahu berapa kilo akan dilakukan perluasannya. Nah, yang bagian luar sana, sebagian para ulama mengatakan itu juga sudah termasuk bagian daripada perluasan Masjid Nabawi. Yang bagian luar, terutama yang ada di Saqifah Bani Sa'idah, yang bagian kanan, terutama bagi kita yang tinggal di sana, kita tahu sudah diperbagus tempatnya, sudah diatur safnya. Nah, kalau seandainya mereka sholat di sana, mereka juga terhitung sebagai orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa ikhwatul Islam? Tentunya kami pribadi lebih condong kepada pendapat yang seperti ini, sehingga kaum muslimin setiap kali mereka datang ke kota Madinah, kemudian diperluas pembangunannya, maka semua mereka mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya saf mereka tidak terputus, maka mereka tetap dihitung sebagai orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi. Kalaupun seandainya kita mengatakan tidak termasuk, maka apabila ada yang membatasi mereka, terutama hal-hal yang betul-betul penting, maka mereka tetap dihitung sebagai orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah jelas ada ya. Tapi yang lain kalau ada masalah-masalah sebelum kita lanjut, kita dahulukan yang silakan. Ini juga permasalahan yang sekarang banyak di kota Islam, terutama berdiri atau orang-orang yang ada di depan imam. Kita tahu imam dulu di bagian depan, sekarang sudah dimundurkan di bagian raudhah. Posisi imam sekarang sudah sejajar dengan raudhah. Kalau dulu di depan raudhah, kalau sekarang berada di raudhah. Nah, sehingga yang bagian depan Masjid Nabawi
terutama yang bagian depan, keras yang bagian depan, maka ada batasan-batasan yang disebutkan ini adalah posisi yang sejajar dengan imam. Maka tidak boleh kita sholat di depan daripada imam. Itu adalah hukum asalnya. Terutama dikala kita sedang melaksanakan ibadah umrah. Dikala kita melaksanakan ibadah umrah, alhamdulillah posisi Masjid Nabawi masih sangat banyak lapangnya. Terutama bagi saudara kita yang tinggal di bagian depan, masih banyak kosong, yang bagian tengah masih banyak yang kosong. Maka tidak boleh bagi mereka untuk sholat kalau seandainya melebihi daripada saf imam. Kalau masih sejajar tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah melebihi saf imam, maka mereka tidak dihitung lagi sebagai orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya posisinya atau keadaannya keadaan yang tidak ada situasi yang berbeda dari yang lainnya. Karena memang hukum fikih di kota Islam kita harus tahu. Hukum fikih ini tidak bisa mengatakan hukum yang baku. Karena itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Makanya kalau seandainya situasinya aman, tidak penuh, tidak banyak, tidak berdesak-desakan, maka mereka tidak boleh sholat di depan imam. Tapi kalau seandainya full, seperti misalnya sholat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan di kota Islam, semua masjid Nabawi ini full, semuanya. Sehingga terpaksa orang sholat di depan imam. Semua teras masjid Nabawi ini, semuanya penuh. Yang bagian depan, yang bagian belakang, semuanya penuh. Maka kalau seandainya demikian keadaannya, mereka tetap dihitung sebagai orang yang sholat berjamaah. Jadi bagaimana ceritanya? Dikembalikan kepada keadaan pada waktu itu. Dan begitulah hukum fikih. Insyaallah saya yang lain. Berapa? Ya. Pertanyaannya ya buat Islam. Sekarang kita sholat ini, misalnya saya sholat. Kemudian ini sutrahnya, ada orang yang lewat. Kemudian harus dianjurkan bagi kita untuk menghalanginya. Iya atau tidak? Nah, ikhwatul Islam, kadang-kadang kita juga harus mengetahui keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Karena tidak semua kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukumnya. Nah, di antara salah satu solusi, kalau kita menghalangi saudara kita kaum muslimin lewat di depan kita, kemudian mereka tidak mau, karena bisa jadi karena ketidaktahuannya, atau karena keadaannya kita tidak tahu, maka kita yang harus mengalah. Bagaimana cara kita mengalah? Kita harus melangkah mendekati sutra. Bisa dipahami? Boleh tidak kita melakukan gerakan di dalam sholat? Boleh tidak kita bergerak di dalam sholat? Kaedahnya boleh melakukan gerakan di dalam sholat selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Bisa dipahami? Gerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan sholat. Kemaslahatan sholat itu artinya misalnya kita sedang sholat, kemudian HP kita bunyi HP-nya. Kalau tidak dimatikan, mengganggu semua kaum muslimin. Kalau dimatikan, maka kita akan bergerak karena HP kita layar sentuh misalnya, terpaksa kita menekannya. Nah, apakah boleh bagi kita pada waktu itu untuk mematikan HP? Boleh atau tidak? Padahal kita akan melakukan gerakan yang banyak. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak melakukan yang demikian, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga apabila gerakan yang dilakukan demi kemaslahatan salat, maka tidak menjadi masalah. Seperti tadi misalnya, kalau kita sedang salat di sutra, kemudian ada kaum muslimin yang lewat, bisa jadi karena ketidaktahuannya atau karena keadaannya, kita tidak tahu alasannya, maka kita yang mengalah. Bagaimana cara kita mengalah? Kita mendekati dengan sutra, sehingga ada jalan bagi mereka untuk lewat di belakang kita. Bisa dipahami? Jelas ya? Baik, yang terakhir ya. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Salat apa? Biasanya salat di belakang 2 rakaat setelah tawaf ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan dari ustaz kita, dari saudara kita, dikala kita berada di Makkah Mukarramah, terutama dikala kita berada di pelataran Ka'bah Musyarrafah. Dan kita harus ingat, untuk masuk di pelataran Ka'bah Musyarrafah, maka itu hanya diperbolehkan untuk zaman sekarang bagi mereka yang memakai pakaian ihram saja. Dengan tujuan agar tidak terlalu banyak orang yang berada di pelataran tersebut dan memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka yang sedang melakukan tawaf. Dan biasanya ikhwatul Islam, ini juga merupakan keedah yang lain, karena di dalam masalah fikih ini banyak keedahnya. Keedah yang lain ikhwatul Islam,
kalau seandainya ada dua perkara yang bertentangan antara kemaslahatan salat, antara salat itu sendiri dengan perkara yang menunjang salat itu sendiri, maka yang harus kita dahulukan adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah salat itu. Ini kaidah secara umum yang kami contohkan. Misalnya kita salat di Ka'bah Musyarrafah atau di Masjidil Haram. Biasanya di Masjidil Haram itu lebih ramai dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Kadang-kadang dikala kita salat, kita tidak bisa sujud. Kenapa kita tidak bisa sujud? Karena memang tidak ada tempat sujud. Safnya, kadang-kadang safnya, karena orang masuk saja. Kadang-kadang ada saf, kita sudah ingin sujud, tiba-tiba ada orang yang masuk, bikin saf lagi di depannya. Ini contoh saja agar kita paham. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau seandainya kita salat demikian keadaannya, safnya rapat sekali, sehingga kita tidak mungkin bisa sujud. Kita tidak ada pilihan, kecuali yang pertama, kita tetap memaksakan diri kita sujud, tapi kita sujud sambil mencium telapak kaki kawan kita. Atau jaraknya tidak ada, atau kadang-kadang ada orang yang sujud di belakang punggung kawannya. Ini contoh saja. Kemudian, cara yang kedua, kita tidak sujud dulu sampai mereka bangkit. Nah, setelah mereka bangkit, baru kita sujud. Artinya kita tidak sujud bersama imam, tapi kita sujudnya sempurna. Kalau dua ini keadaannya, seperti ini keadaannya, mana yang harus kita dahulukan? Sujud tetap dipaksakan sujud bersama imam, tapi sujud kita tidak sempurna. Sujudnya mungkin di atas kaki kawan, atau di punggung kawan kita yang ada di bagian depan, atau kita mengakhirkan sujud, tapi kita akan tidak lagi mengikuti imam. Namun sujud kita adalah sujud yang sempurna. Kalau demikian keadaannya, mana yang harus kita dahulukan? Nah, mana yang harus kita dahulukan? Nah, yang harus kita dahulukan di kota Islam kaedahnya adalah kesempurnaan sholat itu sendiri. Walaupun kadang-kadang kita harus meninggalkan imam. Bisa dipahami? Misalnya kalau demikian keadaan kita, maka yang harus kita dahulukan adalah bagaimana supaya sholat kita adalah sholat yang sempurna. Rukunya sempurna, sujudnya sempurna. Ustaz, kalau nanti sujudnya sempurna, maka kami tidak bisa mengikuti imam. Maka tidak menjadi masalah kalau kita tidak mengikuti imam, walaupun tapi harus kita sempurna di dalam melakukan ibadah sholat. Contoh yang lain, misalnya kita sedang sholat berjemaah di dalam Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba kita sakit perut, ingin buang hajat atau ingin buang air, mana yang harus kita lakukan? Kalau kita sempurnakan sholat, maka kita sudah pasti sholat dalam keadaan menahan. Kalau kita buang air terlebih dahulu, maka kita akan ketinggalan jamaah. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang harus kita dahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua, kita tidak dapat salat jemaah. Mana yang kita dahulukan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Walaupun misalnya tadi keadaannya sakit perut, tetap kita keluar, buang hajat, sempurnakan hajat. Nah, nanti imam sudah selesai, tidak menjadi masalah. Kita tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Karena yang membuat kita demikian adalah untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, kita kembalikan kepada pertanyaannya. Kalau kita sholat di belakang hajar atau makam Ibrahim, dikala kita sholat memaksakan diri sholat di belakang makam Ibrahim, maka sholat kita sempurna atau tidak? Karena kepala kita diinjak, karena kita dilangkahi, iya atau tidak? Jadi bagaimana solusinya? Maka jauh-jauhlah selama tempat kita sholat itu di bagian dalam masjid. Selama di bagian dalam masjid, walaupun jauh dari makam Ibrahim, maka itu yang lebih kita utamakan, sholatnya lebih diutamakan daripada tempatnya. Karena kalau kita semakin mendekati makam Ibrahim, tidak akan mungkin kita sempurna. Karena dikala kita sholat Allahu Akbar, didorong oleh kawan yang sedang tawaf. Jadi itu fakta. Ataupun kalau seandainya agak jauh di belakang sedikit misalnya, maka kita pun ada orang yang lalu dalam, belum lagi perempuan yang lewat. Karena memang ada hadis Nabi SAW, kalau ada wanita yang lewat di depan kita salat tanpa ada sutra, maka salat kita batal. Artinya apa yang batal Islam? Mana yang harus kita dahulukan? Tempatnya atau salatnya? Salatnya berarti carilah salat di tempat yang kita khusyuk untuk melakukannya. Jelas insyaAllah ya. Baik, barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Ini beberapa kaidah yang mana pada akhirnya kita tidak jadi menyambung pembahasan kita ini, dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, terutama pada malam hari ini pembahasan kita khusus masalah fikih saja ya. Padahal sebenarnya kami bukan ahli fikih, tapi sedikit
masalah fikih terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Kalau yang benar sudah pasti dari Allah, kalau ada kesalahan maka itu sudah pasti dari kami, karena kesilapan kami, karena kesalahan kami. Dan kalau seandainya ada pembahasan yang kami sebutkan dan kami sendiri di dalamnya, maka kami ucapkan terima kasih banyak kalau seandainya ada di antara kita yang memberitahukan kami. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kefakihan dalam agama. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah buat dia faqih dalam agama. Kebalikan hadis ini, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia tidak akan tahu tentang agama. Kalau kita ingin kebaikan dari Allah, maka perbajaklah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang duduk di dalam Masjid Nabawi ini termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah mudahkan urusannya. Allah kabulkan doanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepadanya dan mereka kembali dikumpulkan oleh Allah bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Rabbul Islam, kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.